Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Binsar Hamonangan Syanturi, selaku perwakilan dari kelompok 7 Hukum Bisnis kelas J. Saya dan juga teman saya selaku kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai topik restrukturisasi perusahaan untuk memenuhi kewajiban kami dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga teman-teman saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini kami akan membawa 3 sub pembahasan, yakni yang pertama itu adalah pengertian restrukturisasi perusahaan, dan yang kedua adalah jenis-jenis restrukturisasi perusahaan, dan yang ketiga adalah bentuk restrukturisasi perusahaan. Tapi sebelum kami melanjutkan presentasi kami ke dalam pembahasan, izinkanlah saya untuk membacakan dan juga menjelaskan arti dari latar belakang yang akan kami bawakan. Yang pertama itu adalah persaingan di era modern. Setiap sektor, terutama bisnis, memiliki persaingan yang cukup kuat. Oleh karenanya, perusahaan wajib untuk mempertahankan daya saing mereka dan juga mempertahankan keberlanjutan demi mencapai tujuan mereka masing-masing. Dan yang kedua itu adalah kebutuhan dan juga keunggulan yang kompetitif, di mana strategi biasa tidak lagi dibutuhkan oleh setiap perusahaan, sehingga perusahaan harus selalu memiliki keunggulan yang tersendiri sehingga menjadi pembeda antara perusahaan tersebut dan juga perusahaan kompetitornya. Kemudian selanjutnya itu adalah restrukturisasi sebagai pendekatan yang strategis, di mana perusahaan harus melibatkan pengaturan dengan struktur kepemimpinan dan juga operasionalnya sehingga dapat menciptakan profitabilitas yang lebih maju lagi. Selanjutnya itu adalah restrukturisasi sebagai langkah proaktif. Kami, kelompok 7, berpendapat bahwasanya restrukturisasi perusahaan tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan yang tidak sehat, tapi juga dibutuhkan oleh perusahaan yang sehat. Di mana perusahaan yang sehat membutuhkan adanya restrukturisasi perusahaan untuk menciptakan daya saing dan juga menciptakan profitabilitas secara berkepanjangan. Sehingga perusahaan tersebut memiliki ide yang sangat visioner. Kemudian, langkah-langkah yang seperti restrukturisasi perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang sehat ini, yakni seperti adanya merger atau adanya diversifikasi dan juga akuisisi. Restrukturisasi perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut: mengetahui jenis-jenis perusahaan restrukturisasi sesuai dengan hukum yang berlaku, mengetahui mengenai restrukturisasi perusahaan, dan juga mengetahui jenis-jenis restrukturisasi perusahaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Restrukturisasi adalah sebuah perubahan pemikiran, campuran bisnis dan aset dengan maksud untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam prosesnya, restrukturisasi dapat melibatkan perubahan dalam utang, pengurangan biaya, atau penyelesaian struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan aset yang ada saat ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan di masa depan. Adapun jenis-jenis restrukturisasi perusahaan, yang pertama yaitu restrukturisasi keuangan atau modal, yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan menyusun ulang struktur keuangan dan juga komposisi modal perusahaan untuk meningkatkan perusahaan dan memperbaiki perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi lebih sehat. Yang kedua yaitu restrukturisasi portofolio atau aset, yaitu restrukturisasi dengan menyusun portofolio dengan menjual aset yang tidak diinginkan dan mengganti dengan aset pilihan agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu restrukturisasi operasional, yaitu restrukturisasi yang mengedepankan profitabilitas operasional dan
yang menjadi penyebab utama penurunan performance dan juga pengembangan strategi untuk mencapai perbaikan. Contohnya yaitu melakukan PHK dan pengurangan biaya operasional. Dan yang terakhir adalah restrukturisasi manajerial atau organisasi, yaitu restrukturisasi dengan menyusun ulang komposisi organisasi, struktur organisasi, pembagian kerja dan juga sistem kerja organisasi, serta segala hal yang berkaitan dengan manajerial dan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari restrukturisasi perusahaan. Yang pertama itu ada merger. Merger ini merupakan penggabungan antara dua perusahaan yang sejenis, di mana hal ini bertujuan guna menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan mengurangi persaingan antar perusahaan yang sejenis. Yang kedua ada akuisisi. Akuisisi ini merupakan pengambilan hak saham oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, yang dimana perusahaan lain tersebut menguasai hak saham dari perusahaan yang sedang diambilnya. Yang ketiga ada divestasi. Divestasi merupakan penjualan aset perusahaan, baik itu dalam bentuk finansial ataupun dalam bentuk barang. Dapat disebut juga penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang keempat itu ada defense. Defense ini merupakan bentuk pertahanan atau bentuk taktik dari perusahaan itu untuk mempertahankan perusahaannya atas pembelian oleh perusahaan lain. Dan yang kelima itu ada LBO. LBO ini merupakan pembelian semua saham yang ada di dalam suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, di mana perusahaan lain itu menguasai secara penuh semua saham-saham dan semua aset yang telah dimiliki oleh perusahaan yang telah dibelinya. Izinkan saya untuk menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok saya. Jadi, restrukturisasi perusahaan merupakan suatu proses perubahan struktur perusahaan yang mana berguna untuk meningkatkan dan juga mengoptimalkan kinerja. Proses ini dapat dilakukan baik saat perusahaan mengalami perkembangan maupun mengalami kesulitan. Kemudian, perluasan usaha ini biasanya dilakukan melalui merger maupun akuisisi. Penggabungan ini dilakukan untuk alasan seperti pertumbuhan, kemudian sinergi, peningkatan dana, dan perbaikan juga keterampilan manajemen itu tersendiri. Kemudian penyempitan usaha terjadi melalui reorganisasi maupun likuidasi. Reorganisasi membantu perusahaan tetap bertahan dengan mengubah struktur dari modal itu sendiri. Kemudian likuidasi melibatkan penjualan aset. Adapun saran yang diberikan adalah perusahaan perlu untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan kondisi keuangannya untuk mendeteksi kebutuhan restrukturisasi yang lebih awal. Selain itu, perencanaan yang matang dan keterlibatan semua pemangku kepentingan akan meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Setelah restrukturisasi, perusahaan haruslah untuk melakukan pemantauan berkelanjutan guna untuk memastikan proses tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.